Masih bersama kami di Berani Bersih dan kita lanjutkan topik hari ini mengupas opini BPK atas LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pak Indra, saya ingin pendapat Bapak mengenai title WDP yang kembali disematkan BPK ke pemerintah pusat. Ya. Jadi posisi BPK ini memang mengalami banyak perubahan selama 5 tahun terakhir ini. Jadi kalau kita melihat pada visi misi dan kemudian yang diturunkan pada tujuan strategis daripada BPK, BPK itu sudah menyatakan dirinya bahwa BPK itu akan mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan, ekonomis, efisien, efektif. Nah, ini menempatkan BPK bukan hanya sebagai penilai, tetapi sebagai mitra. Jadi keberhasilan sistem di pemerintahan itu merupakan indikator daripada hasil kerja BPK juga di sini. Jadi oleh sebab itu memang yang seharusnya ditekankan adalah pemanfaatan dari hasil-hasil pemeriksaan ini. Itu visi yang berani berarti. Ya, ini visinya demikian. Jadi kita tidak bisa lagi melihat bahwa ini temuan berarti tidak lulus, tidak. Tapi justru temuan ini merupakan suatu alat yang digunakan dalam pemerintahan yang modern sekarang, masa reformasi ini, untuk membantu pemerintahan mencapai tujuannya. Nah, jadi di satu sisi demikian, ini perubahan yang besar sekali yang kemudian hasil daripada perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang keBPKan yang kemudian yang pertama kali dilakukan dalam reformasi pemeriksaan keuangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ya. Nah, permasalahannya yang kemudian kita lihat di sini adalah ternyata kalau kita melihat suatu hasil laporan hasil pemeriksaan tidak boleh mandiri segitu 2015 seakan-akan. Kalau kita lihat ini laporan dari LHP tahun 2015 ini nampaknya kalau kita ingin telusur itu ada yang bisa kita telusur sebenarnya sudah ditemukan di 2012. Sebenarnya ada yang sudah ditemukan bahkan sebelum itu. Jadi ini sudah terjadi berulang. Nah, ini yang penting perlu dipahami oleh pemerintahan saat ini, karena pemerintahan kita saat ini kan kinerjanya belum diperiksa ya Pak ya, baru tahun depan. Kalau sekarang baru tahun 2016 nanti 2016 dikeluarkan, itulah 1 tahun daripada hasil kinerja daripada pemerintahan Jokowi. Ya. Nah, ini yang diperiksa adalah betul-betul masih pemerintahan yang lalu. Jadi ini lebih merupakan LHP ini merupakan bekal bagi kabinet saat ini untuk melakukan berbagai perbaikan. Sebetulnya lebih merupakan dorongan support. Nah, yang menjadi catatan betul ini berulang Pak. Jadi ada beberapa hal. Jadi kalau kita lihat tadi pengulangan jadi saya temukan ada 2 hal dari LHP yang ada yang berulang 2012, 2013, 2014, 2015 muncul lagi. Apa itu Pak? Ya, contohnya seperti aset tetap ini terus Pak. Ya, kemudian selisih SAL ini 3, kemudian juga sudah sejak 2012 ada. Jadi memang ini bukan masalah, ini masalah yang serius karena memang cara-cara yang biasa mungkin yang sudah dilakukan di pemerintahan yang lalu belum begitu jos lah istilahnya ya, tokcer. Itu perlu dilakukan rumusan-rumusan baru oleh pemerintahan sekarang bagaimana bisa memecahkan masalah-masalah ini. Ya, kali ini yang perlu dilakukan. Nah, ada hal-hal yang muncul di 2012 seperti PPh migas dan sebagainya baru muncul lagi di 2015. Ya, jadi begitu. Lah, pelaporan aset KKS ini memang sudah muncul 2013. Ya, di pelaporan yang ada juga kita lihat tentang SKK migas juga 2013, 2014 juga sudah keluar. Ya, jadi ada beberapa hal yang berulang. Ya, kalau kita lihat secara khusus, mamanya pada temuan pertama tadi disebutkan, ya, itu pada tahun 2013 kita sudah menyebutkan masalah aset LNG tangguh pada waktu itu, ya. Dan itu berulang lagi. Ya. Di sini ini menandakan adanya suatu hal yang tadi kita sudah mulai bahas, ada suatu sistem, ya. Komponen daripada subsistem yang di dalam pemerintahan yang perlu diperbaiki. Jadi ini beda dengan kalau kita memperbaiki pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kalau di pemerintah daerah itu WTP bisa dianggap sebagai tahapan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Tetapi di pemerintah pusat nampaknya BPK dan juga di berbagai BPK di negara-negara lain selalu mengatakan sistemnya benar dulu dong, baru saya kasih WTP. Jadi ini menjadi berat pemerintahan, menjadi pemerintahan. Nah, disinilah yang kita perlu lihat bahwa temuan-temuan yang ada ini sudah merupakan suatu temuan yang berulang. Nah, ini oleh sebab itu
perlu saatnya oleh pemerintahan yang sekarang untuk kemudian memang tadi sudah dibentuk task force dan mulai merinci satu persatu. Dan ini memang pekerjaan besar, Pak, pekerjaan besar. Kalau Pak Indra melihat di antara subsistem yang bermasalah atau harus diperbaiki, yang bagian mananya, Pak? Jadi banyak sekali yang di sini, satu tadi diungkapkan bahwa ada beberapa temuan-temuan dari sekitar 100 lebih temuan yang ada itu memang satu muncul di KL1, kemudian tahun depannya ada di KL lain. Itu berarti ada sistem prosedur yang memang harus dilihat. Tapi itu kecil dan banyak itu ya. Tapi yang dari 4 hal ini memang di 3 KL ini memang dibutuhkan tim khusus ini. Jadi 3 temuan yang ada sampai 4 temuan ketiga sampai ini memang dibutuhkan tim khusus untuk mulai memecahkan, bukan hanya sampai pada tata prosedur pada angka saja, tapi juga pada prosedur dan kemudian diimplementasikan pada sistem yang ada. Oke. Jadi itu task force yang kita buat tadi, Pak, tidak hanya sekedar untuk bagaimana meningkatkan opini saja, itu memang pertama kali, tapi setelah itu juga seperti Ketua BPK juga pernah selalu mengatakan bahwa nanti arahnya ke audit kinerja. Tadi kan baru general audit, ya ini kan baru 2K, Pak, ketaatan dan keuangan. Nanti arahnya ke 3E, ke ekonomi, efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Itu kinerjanya arahnya ke sana. Jadi task force yang kita maksudkan juga selalu katakan pada Pak Agus Joko ini, Pak, kami memperbaiki itu tidak hanya sekedar ingin menaik pangkat, tapi secara substance bagaimana kinerja pemerintahan sekarang ini harus bisa meningkat seperti itu. Dan satu hal yang mungkin saya sampaikan dari Pak Indra tadi, memang betul temuan yang berulang, tapi temuan yang berulang itu ada 2 spektrumnya, Pak. Yang pertama dari coveragenya, dan itu banyaknya lintas sektoral, jadi harus tidak hanya satu. Yang kedua sifatnya jangka panjang, seperti jangka panjang, karena itu sebenarnya sudah kita lakukan, Pak, tapi belum selesai. Jadi misalkan aset tadi jumlahnya cukup banyak, tapi sekarang sudah mulai mengurangi. Seperti SAL tadi, saya memang dulu triliunan selisihnya itu, sekarang tinggal puluhan miliar, Pak, yang masih seperti itu. Mereka itu sebenarnya masih ada selisih, tapi cuma jumlahnya mulai berkurang harapannya tahun 2015 dan ke depan 2016 itu sudah hilang, ataupun kalau ada masih tidak material sehingga BPK bisa memberikan opini yang naik kelas. Tapi setelah itu juga kinerjanya, Pak. Jadi mereka itu sistem pendanaan juga kita perbaiki betul, Pak. Ya jadi seperti itu, karena ya tadi, karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu kan undang-undang keuangan negara tidak semudah yang seperti ini. Standar akuntansi pemerintahan itu tidak seperti standar yang bisnis. Jadi ada spesifikasi SDM yang memadai. Lah ini SDM ini kadang-kadang kita masih ada yang kurang. Nah, jadi itu hal yang perlu kita perbaiki bersama, Pak. Oleh karena itu ada special effort lah. Oleh karena itu mulai kemarin Pak Menteri dan kita semua sudah membuat tim yang solid, yang betul-betul ekstra tadi, Pak, supaya betul-betul memperbaiki yang tidak hanya yang spesifik gitu ya, supaya jos betul masalah itu ya. Jadi jos, kita selalu koordinasi dengan BPK juga supaya kita berbagi ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Tadi saya ingin menanggapi 2 hal terkait dengan pernyataan Pak Indra Bastian tadi. Pertama, masalah visi. Betul, kami sedang men-shifting visi itu menjadi pendorong, menjadi katalisator dalam konteks pencapaian kemakmuran, ketujuan bernegara, dan kami berusaha untuk mencapai kesejahteraan, dan kami berusaha menjadi katalis untuk menjaga organisasi auditi dari pihak-pihak lain dan dari dirinya sendiri, dari manajemennya sendiri, karena banyak ternyata permasalahan itu justru muncul dari top decision making. Nah, ini permasalahan terjadi. Jadi kami berusaha men-shifting, dan karena memang kami mempunyai cantolan peraturan perundangan dan amanat konstitusi yang kokoh, maka kami berusaha untuk membuka lebih luas cakrawala visi kami sendiri. Kita sedang shifting dari visi yang hanya melulu pada pengelolaan keuangan negara ansih, tetapi kita lebih tujuan bernegara secara keseluruhan. Karena masyarakat tidak hanya opini, Pak. Kalau masyarakat opini misalkan BTP, tapi tidak mensejahterakan rakyat untuk apa kan gitu. Jadi kan melihatnya seperti itu. Kami berusaha seperti itu. Kami berusaha untuk bagaimana bisa mensejahterakan rakyat. Yang kedua kaitan dengan temuan berulang. Temuan berulang. Jadi seperti ini. Karena pemerintah terbiasa melaksanakan rekomendasi tanpa melihat gambaran besar dari suatu permasalahan, jadi temuan ini menjadi tambal sulam.
Ia diperbaiki di satu titik aset tertentu di Kementerian A, selesai, muncul masalah lagi di Kementerian B. Masalahnya sama. Secara pemerintah pusat, karena merupakan konsolidasi dari seluruh kementerian, nampak permasalahan ini berulang. KKKS 1 selesai, KKKS ini banyak jumlahnya, ada ratusan. Satu selesai, tapi muncul masalah di KKKS yang lain. Nah, ini yang kita coba dengan Menteri Keuangan. Kami menganjurkan kepada Menteri Keuangan, mengendorse kepada Menteri Keuangan untuk membuat roadmap sehingga menyelesaikan permasalahan tidak secara tambal sulam, secara parsial, tetapi secara keseluruhan. Dan ini harus berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan. Ini cukup berat. Dan timnya juga lintas sektoral tadi, Pak. Lintas sektoral, holistik, semua aspek, dan Irjen dan Inspektur Kementerian Lembaga itu dilibatkan di sana, karena Irjen itu kan juga sebagai bagian dari internal auditor Kementerian Lembaga, dan juga BPKP sebagai internal auditor pemerintah. Jadi bersama-sama, Pak, ini, Pak. Karena kalau satu ini nanti yang di sini ketemu lagi, di sini ketemu lagi. Jadi kita LKP kan gabungan dari LKKL se-Indonesia plus LKBUN. Jadi ini harus dikerjakan bersama-sama, Pak. Ada upaya-upaya preventif, Pak, sehingga tadi jangan ada kesan jadi pemadam kebakaran. Betul. Atau tadi bahasanya tentu parsial, tapi kan jangan-jangan juga mirip kayak pemadam kebakaran. Iya. Kalau ada di sini, ternyata sama ya gitu. Nggak ada upaya sistemik sehingga memang kita bisa menyelesaikan itu secara keseluruhan. Betul. Jadi oleh karena kita buat roadmap tadi, dan kita kami mengendorse membuat roadmap. Tapi pada semester kedua ini, sekarang kami akan melakukan pemeriksaan yang tujuannya adalah khusus untuk pelaporan. Kami membuat judul Internal Control over Financial Reporting. Jadi kami melakukan pemeriksaan terhadap proses penyusunan laporan keuangan secara mendalam. Jadi step by step konsolidasi itu kita akan lakukan pemeriksaan, karena dengan begitu baru terlihat permasalahan secara keseluruhan. Namun saya akan kembali sedikit ke pernyataan Pak Indra Bastian terkait dengan visi tadi. BPK itu Pak amanat konstitusi, dan BPK itu merupakan lembaga tinggi negara yang satu dari 8 lembaga tinggi negara. BPK tidak punya atasan lagi. BPK hanya diamanatkan oleh undang-undang untuk menyerahkan laporannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti dan menyampaikan kepada badan dan menyampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti rekomendasi-rekomendasinya. Ini sebenarnya membuat peran BPK menjadi sangat strategis untuk melihat permasalahan. Saya pernah sampaikan kepada Menteri Keuangan, Pak, yang bisa melihat Republik ini secara raw data mentah itu hanya BPK. Bahkan Menteri Keuangan pun hanya melihat laporan dari bawahan. Bahkan Presiden pun hanya melihat laporan, tapi BPK melihat bagaimana laporan ini dibentuk, bagaimana laporan, dan kemudian melihat distorsi antara data mentah itu ke laporan. Nah, permasalahannya adalah Bapak akan lihat di lapangan banyak laporan ini baik, laporan kinerja baik dan lain sebagainya, tapi kenyataannya Republik ini ada permasalahan di sana sini. Nah, ini yang kami berusaha pada step berikutnya, berusaha masuk ke aspek-aspek yang betul-betul menyentuh kepada permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kemudian kami berusaha meningkatkan pemeriksaan performance kinerja, dan yang paling penting kami berusaha untuk menjaga agar organisasi ini on track terhadap tujuan bagaimana organisasi ini dibentuk. Saya berikan satu contoh, Pak. Ini bukan himbauan ataupun larangan, tetapi saya ingin menyatakan bahwa memasang iklan yang untuk hanya ucapan berbuka puasa itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tujuan organisasi. Walaupun secara anggaran itu ada, secara anggaran itu ada. Nah, ini apa? Apalagi ini sudah mau masuk bulan Ramadan, karena di periode-periode yang lalu banyak kementerian yang menghabiskan uang miliaran hanya untuk ucapan selamat berbuka puasa, kemudian atau bulan suci Ramadan. Itu adalah gimana, Pak? Diulang, Pak. Saya akan tegaskan bahwa itu mungkin tersedia secara anggaran dan ada dipanya, namun sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tujuan organisasi. Tidak ada kaitannya dengan tujuan organisasi. Dan kami menganjurkan dalam pemeriksaan kinerja nanti kami akan memberikan catatan terhadap permasalahan yang seperti ini. Terhadap permasalahan, karena kita akan strict bahwa performance suatu organisasi itu harus sesuai dengan tujuan mengapa organisasi ini dibentuk.
ya. Dan proses penganggarannya akan kita periksa secara hal ini menjadi sangat luas ya. Ya salah satu yang nyambung dari Pak Agus Joko tadi yang kemarin disampaikan pada Bapak Presiden dan Presiden memberikan arahan pada kami Menteri Keuangan adalah bagaimana mengakhiri suatu laporan keuangan. Karena pada akhir tahun biasanya untuk belanja modal ya capital expenditure ini tidak selesai tapi dianggap selesai misalnya secara akuntansi. Padahal kan dia hanya tutup buku saja Pak. Nah ini kadang-kadang banyak yang memaksakan diri sehingga diupayakan bisa selesai akhir tahun. Padahal itu belum selesai karena persetujuan mengenai belanja modal juga relatif agak terlambat. Ini memang bagaimana caranya agar hal ini bisa diatasi dengan baik. Tidak sekedar melulu itu. Nanti kalau seperti itu nanti tidak mencapai tujuan tadi sebagai organisasi. Nanti malah kena permasalahan dengan aparat penegak hukum. Dan ini kita dengan BPK akan berusaha bagaimana supaya tujuan kinerja pemerintah itu lebih bagus tanpa melanggar prinsip-prinsip akuntansi. Baik, ini Pak. Kita akan jeda lagi Bapak-Bapak. Saya akan kembali lagi untuk mendalami masalah ini. Saudara jangan kemana-mana, Berani Bersih akan segera kembali untuk Anda.